Baik, selamat pagi. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek oleh kampus ITB Stikom Bali. Nah, jumlah SKS-nya itu adalah 4 SKS sesuai dengan RPS yang sudah diberikan oleh akademik ITB Stikom Bali. PBO di sini ya merupakan salah satu pemrograman ya yang sangat bagus ya untuk diterapkan di mahasiswa ya, khususnya mahasiswa yang ada di ITB Stikom Bali. Nah, di sini sebelum saya mengawali nanti perkuliahan di siang ini ya, jadi saya akan memaparkan apa saja yang harus saya implementasikan, yang harus saya nanti akan berikan kepada mahasiswa didik saya ya sebelum nanti perkuliahan dimulai. Nah, yang pertama itu tentang RPS. Ya, nah di sini nanti ya RPS-nya itu sudah disiapkan oleh akademik ITB Stikom Bali. Nah di sini nanti RPS-nya akan ada pertemuan 1 sampai 14 ya. Jadi di pertemuan 1 ada tentang pengenalan pemrograman Java, terus di pertemuan 2, 3 ada variabel tipe data dan lain sebagainya. Sampai nanti pertemuan yang ke-14 ya. Nah, itu dari RPS-nya. Jadi, RPS ini merupakan salah satu acuan bagi dosen semua yang mengajar supaya arah dan ketentuannya tetap digunakan sebagai dasar pada saat kita nanti mengajar pada mahasiswa. Nah, nanti sebelum saya mengajar, saya sudah menyiapkan modul atau PPT-nya atau PowerPoint-nya yang saya gunakan nanti untuk melakukan acuan pembelajaran PBO. Nah, di sini nanti sebelum saya mengajar, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Karena mahasiswa yang saya ajar udah pasti belum saling mengenal. Karena ini merupakan pertemuan pertama. Nanti pada saat sebelum saya mengajar, saya akan perkenalkan diri dulu ya. Supaya mahasiswa saya tahu ya dosennya siapa yang mengajar, terus cara menghubungi gimana dan lain sebagainya. Itu nanti saya akan paparkan di slide. Nah, setelah itu nanti saya akan menjelaskan tentang tujuan perkuliahan. Ya, mengapa PBO itu sangat penting sekali untuk kita pelajari. Ya, supaya mahasiswa paham betul ya tujuan kenapa kita harus belajar PBO. Nah, di sini tujuannya adalah supaya mahasiswa itu memahami ya, menerapkan prinsip-prinsip pemrograman seperti penggunaan kelas, metode, objek, terus karakteristik daripada PBO, serta diharapkan juga mahasiswa bisa membuat aplikasi. Ya, itu tujuan daripada pembelajaran. Dan tujuan ini sudah tercantum pada RPS yang sudah dicanangkan oleh akademik ITB Stikom Bali. Nah, setelah itu juga saya akan memaparkan ya materi-materi apa saja yang harus didapatkan oleh mahasiswa setiap pertemuan. Jadi karena pertemuan kan ada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 ya. Jadi pertemuan 1 sesuai dengan RPS yang sudah disusun oleh tim koordinator dari ITB Stikom Bali ya, yang sudah diberikan ke saya sebagai dosen pengampu di sini ya. Saya akan menjelaskan sesuai dengan RPS yang sudah diberikan supaya standarisasi perkuliahan itu terukur ya, supaya tidak menyimpang dan tidak melebar ya, supaya satu jalur semua ya sesuai dengan RPS yang sudah dibuat. Nah, di sini saya juga harus memaparkan kepada mahasiswa seperti pertemuan 1 di sini ya pengenalan pemrograman Java, terus ada variabel, pertemuan ketiga ada konstanta dan pembuatan program sederhana, dan pertemuan keempat ada struktur kondisi, pertemuan kelima ada struktur perulangan, pertemuan ke-6 ada array, dan pertemuan ke-7 ada namanya kelas dan metode. Baru nanti dilakukan UTS atau ujian tengah semester. Nah, setelah itu pertemuan setelah UTS ya, itu nanti ada konsep-konsep dasar daripada PBO. Ada pewarisan, enkapsulasi, polymorphism, terus ada I/O, terus ada thread, dan ada pembuatan studi kasus. Baru dilakukan ke tahap UAS. Nah, di sini UTS dan UAS itu jadwalnya memang ditentukan oleh akademik. Nanti pada saat pertemuan-pertemuan 1 sampai pertemuan 14 nanti akan ada proses evaluasi. Salah satunya akan ada penugasan dan ada kuis yang itu nanti dibuat dan disepakati oleh sama-sama mahasiswa kapan nanti akan diberikan tugas maupun
kuis. Ya, itu dari materinya. Dan materi perkuliahan ini memang mengacu kepada RPS yang sudah ditetapkan oleh ITB Istiqomah Bali. Ya. Setelah itu nanti saya juga akan memaparkan tentang bobot nilai ya kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu paham berapa sih persentase nilai yang dia dapatkan jika satu dia absensi penuh 14 kali pertemuan tanpa bolong. Karena ini merupakan kebijakan daripada akademik. Artinya apa? Kalau memang mahasiswanya itu 100% hadir, maka dia akan mendapatkan persentase 15%. Artinya 15 poin sudah di tangan kalau memang dia hadir. Kalau memang dia melewati 4 kali tanpa keterangan, alfa 5 kali artinya dia tidak bisa ngikut UAS. Karena itu memang sudah kebijakan daripada kampus. Maka di sini nanti sebelum saya mengajar, saya akan menekankan pentingnya absensi, pentingnya ikut pembelajaran atau perkuliahan supaya bisa ya terpenuhi minimal bolongnya bisa diminimalkan, jangan sampai melebihi 4 kali. Kalau bisa ya saya usahakan nanti mahasiswa saya supaya dia kehadirannya 100% ya. Nanti akan ada tugas ya 20% nilainya. Nanti untuk penugasan saya akan berikan minimal 2 kali dalam semester ya, mungkin paling sedikit 2 kali saya akan berikan dan paling banyak mungkin 3-4 kali sesuai dengan porsi yang akan saya berikan pada saat proses pembelajaran atau perkuliahan. Dan kuis saya akan berikan maksimal ya 2 kali ya. Kuis di sini bobotnya 10% ya. Jadi kuis dilakukan secara real nanti di lab ya, jadi langsung ya. Nanti juga bisa saya lakukan lewat e-learning atau daring ya, karena ngeliat juga dari situasi ya, situasi dan kondisinya. Terus UTS dan UAS. Nah, UTS itu bobotnya 25% dan UAS bobotnya 30%. Dan UTS dan UAS itu jadwalnya ditentukan oleh akademik ya. Biasanya UTS nanti setelah pertemuan ke-7, setelah dan UAS-nya setelah pertemuan ke-14 ya. Dan UTS dan UAS bobotnya cukup besar karena ini memang aturan daripada akademik ya, itu masalah absensinya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang tata tertib ya, tata tertib perkuliahan, dan ini wajib memang dijelaskan di kontrak kuliah yang di awal ya, sebelum perkuliahan dimulai, supaya mahasiswa memahami apa saja yang menjadi kewajiban dan hak apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, yang pertama itu tentang perkuliahan. Nah, metode perkuliahan nanti ya, saya akan bagi menjadi 2 metode perkuliahannya. Satu perkuliahan tatap muka, terus yang kedua perkuliahan secara daring. Ya, karena kita juga melihat kondisi pandemi ya. Jadi kalau memang posisinya levelnya sudah agak istilahnya tidak terlalu tinggi ya, kita bisa menggunakan media lab atau kelas yang ada di kampus sebagai pembelajaran tatap muka. Nah, di sini nanti pembelajaran tatap mukanya ya, tetap kita menggunakan protokol kesehatan ketat sekali ya, salah satu masker, terus mencuci tangan dan sebagainya, karena kampus sudah punya standar ya, sudah punya standar sekali, ukur suhu dan sebagainya ya. Nah, untuk pertemuan pertama nanti di siang ini nanti saya sudah sepakat dengan mahasiswa sebelumnya, pertemuan pertama kita lakukan secara tatap muka, langsung datang ke lab ya. Nah, itu untuk yang pertama ya. Terus yang kedua, nanti pada saat proses pembelajaran ya, yang tatap muka ya, handphone dan alat gadget dan apa yang lain sebagainya ya, nanti disuruh silent ya, supaya tidak mengganggu nanti jalannya perkuliahan. Nah, terus yang nomor 3, tugas dan ujian yang sudah diberikan dan sudah ada jadwal pengumpulan kapan ya, harus diikuti ya, dan tidak boleh ada yang keterlambatan. Terus untuk nyontek dan kerjasama ya, jadi saya pertegaskan kepada mahasiswa saya bekerja dengan secara mandiri atau individual ya, tanpa harus melihat jawaban dari teman, karena itu merupakan hal yang tidak baik atau sangat buruk sekali ya, karakter sangat buruk sekali seperti itu ya. Dan hal-hal itu ya saya akan tekankan kepada mahasiswa saya ya, supaya hal-hal itu dihilangkan saja ya. Nah, terus yang kelima ya, pada saat proses pembelajaran, entah nanti ketemu tatap muka langsung di kampus maupun nanti daring ya, pakaian ya tolong nanti yang rapi sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Salah satunya ya, saya akan tekankan kepada mahasiswa ya untuk berpakaian yang rapi ya, dan tidak boleh menggunakan
kaos oblong ya. Nah, terus nanti untuk proses absensi ya, proses absensi nanti kalau tetap muka maupun daring tetap saya akan panggil sesuai dengan absen. Ya, kalau memang dia hadir ya saya suruh untuk menyaut dengan bilang hadir dan sebagainya supaya absensi yang saya lakukan bersifat real dan saya langsung tatap muka langsung ya, dan saya tahu nanti kondisinya. Nah, kalau nanti pertemuan kedua yang akan saya lakukan minggu depan ya, itu nanti saya akan lakukan lewat daring menggunakan Microsoft Teams ya. Nanti di sana nanti ya prosesnya hampir sama dan tatap muka, cuma bedanya cuma tempat aja. Mungkin di sana ya saya mewajibkan nanti mahasiswa saya untuk mengaktifkan kamera supaya nanti saya bisa melihat wajahnya, interaksi dan lain sebagainya ya. Itu nanti metode pembelajaran yang saya akan lakukan ya. Di pertemuan pertama ini ya siang ini nanti saya akan langsung tatap muka ketemu langsung dengan mahasiswa ya. Nah, itu dari tata tertib perkuliahan. Setelah itu, karena ini merupakan mata kuliah praktikum atau praktek, jadi ada beberapa program yang harus disiapkan oleh mahasiswa ya, karena saya hampir ya melihat semua mahasiswa yang kuliah di ITB Istiqom Bali ya, hampir semua rata-rata memiliki laptop sebagai media untuk belajar. Nah, di sini program yang wajib yang digunakan ya untuk media pembelajaran kita yang pertama adalah editor ya. Ini nanti saya akan jelaskan ke mahasiswa, harus download NetBeans dan Notepad juga boleh ya, tapi di sini saya merekomendasikan menggunakan NetBeans ya. Setelah itu ada Java, JDK dan JRE. Nah, ini nanti kita akan gunakan sebagai media belajar untuk mata kuliah PPO. Nah, karena nanti pertemuan pertama ya, jadi pertemuan pertama ini siang ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengenalan pemrograman Java sesuai dengan RPS ITB Istiqom Bali di pertemuan pertama ya. Nanti siang saya akan memulai dengan pertemuan pertama. Apa yang saya jelaskan sekarang ini merupakan cerminan nanti pada saat akan saya jelaskan nanti siang di pertemuan pertama ya, di tatap muka. Baik, sekian pemaparan dari mata kuliah yang saya akan lakukan nanti siang. Semoga ini menjadi awal yang baik sekali ya untuk memberikan materi-materi tentang PPO kepada mahasiswa. Akhir kata, saya akhiri dengan selamat pagi. Baik, selamat siang. Benar, kelas MI 301 di sini? Ya. Nah, di sini kita ketemu di pertemuan pertama ya tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PPO. Nah, ini merupakan mata kuliah lanjutan dari semester sebelumnya yang kalian dapatkan di prinsip pemrograman. Nah, di sini Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah ya, dalam waktu satu semester ke depan Bapak akan menjelaskan tentang apa sih PBO itu sendiri ya. Nah, mungkin karena ini merupakan pertemuan pertama, alangkah baiknya kita harus perkenalan dulu ya. Gimana? Sudah pernah ketemu Pak sebelumnya? Ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke. Nah, bagi yang belum, Bapak perkenalkan diri ya. Nama Bapak Made Pranyana Ambara. Di Stikom, Bapak mengajar sebuah pemrograman ya. Nah, di sini Bapak kebetulan mengampu mata kuliah di bidang pemrograman. Nah, bergabung dengan Stikom sudah sangat lama ya. Nah, di sini Bapak mengampu di Prodi SI ya. Nah, kenapa kita harus belajar PBO? Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, sesuai dengan RPS. Kenapa kita wajib atau kita dapat mata kuliah PPO? Di sini mengharuskan mahasiswa itu dapat menguasai bagaimana teknik pemrograman dengan menggunakan orientasi objek. Salah satunya adalah kalian bisa mengetahui apa itu metode dan apa itu kelas dan objek. Setelah itu kalian bisa menguasai apa itu karakteristik daripada PBO, supaya nanti kalian bisa menerapkan konsep-konsep itu di pembuatan program secara real di lapangan. Ya, ini dasar kenapa tujuan kita belajar PBO. Ya. Terus selanjutnya, nah materi yang harus kalian nanti dapatkan di satu semester ke depan, yaitu nanti akan ada 14 kali pertemuan kita di sini ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengenalan pemrograman Java. Terus yang kedua tentang variabel, tipe data dan operator. Pertemuan ketiga itu tentang konstanta
dan contoh program sederhana nanti kita akan buat. Terus yang keempat ada struktur kondisi, ya, ada if else dan switch case yang kita gunakan. Terus yang kelima ada struktur perulangan, ya, menggunakan while, do while dan for. Dan pertemuan keenam ada array. Pertemuan ketujuh ada kelas dan metode. Setelah itu baru nanti kita akan UTS. Materi UTS akan diambil dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, setelah UTS, ya, kita akan membahas tentang konsep dasar pewarisan. Nah, di sini akan merupakan karakteristik daripada PBO, kita akan bahas sampai dari pertemuan ke-13. Ya, di sini ya kita akan membahasnya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang implementasi pewarisan, ada enkapsulasi, terus ada polymorphism, ada operasi I/O, ada thread dan ada studi kasus. Ya, setelah itu baru nanti kita UAS. Materi UAS akan diambil dari materi pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14. Ya. Itu untuk masalah materinya ya. Dan semuanya sudah ada di RPS. Nanti bisa kalian langsung download di e-learning masing-masing ya. Untuk bobot penilaian. Ya. Ini bobot penilaian sudah disepakati dari koordinator prodi ya. Di sini akan ada 5 bobot ya, ada 5 bobot di sini. Yang pertama absensi. Absensi ini 15% sudah default dari akademik. Artinya apa? Kalau kalian sudah melewati absensi 14 kali pertemuan tanpa bolong atau tanpa alfa, kalian layak untuk mendapatkan 15%. Ya. Artinya, Bapak harapkan mahasiswa Bapak ini semuanya hadir. Ya, semuanya hadir tanpa ada kecuali. Ya, minimal 14 kali pertemuan clear. Ya, supaya mendapatkan nilai bobot 15%. Setelah itu nanti akan ada tugas 20% bobotnya. Nanti akan ada kuis, ada UTS atau middle ya, dan UAS. UTS dan UAS sudah dijadwalkan oleh akademik ya. Sudah ada jadwalnya. Nanti jadwal dan waktunya sudah ditetapkan. Nanti silahkan cek e-learning kalian masing-masing ya. Gimana untuk masalah bobot? Gimana, sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Oke. Nah, untuk masalah tata tertib. Nah, di sini untuk tata tertib ada beberapa hal yang wajib kita ikuti ya, antara kalian dan Bapak juga di sini. Yang pertama itu masalah wajib ya mengikuti perkuliahan. Nanti perkuliahan kita, karena ini musim pandemi ya, karena kita sudah di level ketiga ya, sudah level ketiga, jadi tatap muka bisa dilakukan di kelas atau di lab. Cuma nanti pertemuan berikutnya nanti kita bisa lakukan di Microsoft Teams ya. Nanti pas kita ujian baru kita melakukan tatap muka di lab. Setelah nanti kalau pas mata kuliah yang berhubungan dengan teori baru nanti kita lakukan di Microsoft Teams. Artinya metode pembelajaran kita ada 2, secara tatap muka dan kedua secara daring. Itu yang kita lakukan untuk metodenya ya. Nah, yang kedua, pada saat nanti Bapak mengajar ya tolong handphone di silent ya, tolong jangan sampai ribut supaya nanti bisa fokus ya. Terus yang ketiga, tugas dan ujian tolong dikumpul tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan ya. Nah, karena kita mata kuliah praktikum, di sini ada beberapa program yang harus kalian siapkan ya. Nanti program yang sudah disiapkan tuh di lab, sudah disiapkan kelas labnya. Nanti kalau kalian punya laptop maupun komputer di rumah untuk belajar, bisa nanti menyiapkan atau mendownload 2 item program ini. Kalau bingung nanti bisa tanya ke aslabnya atau ke Bapak langsung. Boleh ya. Nah, ada 2 program yang kita harus siapkan. Yang pertama adalah editor Java. Itu bisa menggunakan NetBeans, bisa menggunakan Notepad, bisa menggunakan Eclipse dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada Java JDK dan JRE. Nanti dia jadi satu file. Ya, itu yang perlu kalian siapkan di sini. Ya. Nah, sekarang coba kita cek di lab kita, sudahkah ada NetBeans? Silakan dicek dulu di setiap masing-masing komputernya. Ya, kalau memang bingung silakan angkat tangan. Bagi yang bingung, ya, kalau nggak ketemu gini ya filenya. Sudah ada semua? Oke. Yang namanya NetBeans itu yang mana Pak ya? NetBeans, oke. Nah, ini.
NetBeans yang kita gunakan adalah IDE yang 8.2 ya, silakan dibuka. NetBeans merupakan sistem software ya yang gratis, bisa kalian download langsung di Oracle ya. Gimana? Sudah semua? Sudah semua aku buka ya? Oke. Jadi NetBeans nggak perlu di SN ya, atau di crack, nggak perlu karena dia free ya. Bisa kalian langsung download di situsnya Oracle, langsung download, langsung bisa diinstal, dan installnya pun gampang, tidak susah ya. Berarti sudah semua ada di lab ya. Nah, untuk materi pertemuan pertama di sini ya, kita akan bahas tentang pengenalan Java dulu di sini. Ya, mungkin ini merupakan materi asing buat kalian ya. Kenapa Bapak bilang asing? Karena ini mungkin pertama kali ya kalian baru tahu. Ini bukan bahasa Jawa ya. Ini bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman Java. Nah, kenapa kita harus belajar Java? Nah, ada alasannya. Kenapa kita harus belajar Java di sini? Pertama, nah, Java itu bahasa pemrograman favorit ya, yang digunakan oleh programmer. Nah, Java itu bisa digunakan untuk aplikasi berbasis desktop dan mobile. Makanya Java dibilang populer. Ya, mungkin kalau kalian belajar Java ya, mungkin sangat menjadi masukan besar sekali pada saat nanti kalian membuat aplikasi yang akan kalian terapkan di dunia kerja. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu kira-kira? Baik, gimana? Silakan. Di situ dikatakan bahwa bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman favorit. Lalu bagaimana perbedaan antara Java ini dengan pemrograman web? Nah, ini pertanyaan temennya. Kenapa kok Java dibilang bahasa pemrograman favorit dan apa sih beda dengan web? Kalau web ya memang aplikasi ya yang bisa dijalankan lewat browser. Tapi Java sekarang dia lebih mendominasi ke mobile, lebih mendominasi. Ya, ini memang dua struktur yang berbeda ini, sama-sama memiliki keunggulan. Web dia ringan, bergerak di browser. Kalau Java dia lebih aman, lebih terintegrasi, dan dia lebih multi platform. Ya. Jadi dua ini memiliki keunggulan masing-masing sebenarnya. Ya, tapi kalau kita lihat dari segi kualitas semua sama, cuma bedanya si Java ini dia multi platform. Artinya dia bisa dibuatkan aplikasi desktop yang bisa bergerak di mobile. Ya. Makanya Java salah satu merupakan ya turunan daripada pemrograman web. Artinya apa? Kalau kalian sudah bisa Java, belajar web itu pasti gampang. Ya, makanya Java ini merupakan DNA-nya daripada semua pemrograman yang ada saat ini. Artinya apa? Seperti kalian mengendarai sepeda motor, ya, Java ini motor yang pakai kopling ini, ya. Artinya kalau kalian sudah bisa pakai motor pakai kopling, pindah ke matic pasti gampang. Itu contohnya. Artinya dari segi populer, Java memang lebih terintegrasi, lebih luas dan lebih simpel di dalam pengerjaan sistem-sistem yang ada saat ini. Ya, cuma ada memang di Java tidak bisa dibandingkan dengan web, pasti ada aja. Karena mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, oke. Baik, bagus Sultan ya pertanyaannya. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya adalah JDK. JDK itu merupakan mesin yang ada di dalamnya Java. Tujuannya supaya program yang kita buat, kode-kode yang kita buat, setelah kita jalankan tuh biar bisa tercompile. Nah, inilah yang namanya JDK. Nah, JDK bisa kalian download nanti langsung di situsnya Oracle. Ya, langsung download sana dan tinggal diinstal aja. Artinya di sini kita dua perlu yang kita siapkan. Satu adalah NetBeans-nya, yang kedua itu adalah JDK-nya. Ya, silakan nanti kalian download JDK-nya. Kalau di lab ini sudah langsung include ya, sudah langsung dipasang oleh Aslab-nya. Nah, ini tentang editornya. Nah, sebelumnya Bapak udah sempat bahas tentang editor yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa editor yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada bisa menggunakan NetBeans, kedua ada menggunakan Eclipse, dan yang ketiga bisa menggunakan Notepad++. Dan banyak sekali ya, dan banyak sekali editor yang bisa kita gunakan untuk belajar Java. JDK-nya dan NetBeans-nya ini bisa kita langsung download ya. Di situsnya Oracle nanti kalian ya bisa nanti mendownloadnya. Langsung cari file yang ini, yang x64 cari, yang 64 bit ya cari. Filenya besarnya 326 mega. Nanti kalian download. Kenapa? Karena file ini sudah langsung include ya, JDK dan NetBeans langsung include ya.
sekali jalan, ya, sekali download, ya, lalu dieksekusi atau dijalankan, ya, langsung nanti dia langsung bekerja. Jadi satu file ini sudah langsung 2 program, JDK 1, NetBeans 1, ya. Nah, ini tampilan NetBeans ya pada saat nanti kita jalankan sesuai dengan apa yang sudah kalian buka ya, tampilan dasar daripada NetBeans-nya. Dan ini cara kerja ya, cara kerja daripada Java ya. Cara kerjanya pertama dari sini ada editor ya. Setelah itu nanti akan ada coding yang kita buat ya, misalnya kita buat dengan nama hello extension Java. Setelah itu nanti kita compile. Nah, pada saat kita compile ini, JDK yang kerja ini. Di sini NetBeans yang kerja. Kalau si JDK nggak ada, berarti ini nggak akan jalan nih. Berarti program kalian nggak bisa dijalankan. Ya, makanya perlu namanya JDK. Supaya apa? Supaya ada hasil. Ya, JDK inilah yang mengubah dari Java menjadi kelas. Baru nanti di interpreter. Interpreter itu artinya apa? Bisa dibuka di Windows, bisa buka di Linux maupun di iOS. Inilah bedanya antara pemrograman Java dengan yang lain. Kalau pemrograman misalnya adalah Visual Basic, itu hanya Excel aja. Tapi kalau di Java, dia bisa jalan di Windows dan dia bisa jalan di Linux dan di iOS. Itu bedanya pemrograman PBO. Ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Ada yang ditanyakan? Oke, ya, silakan. Tadi kan dijelaskan ada banyak editor. Oke, editor. Nah, mungkin di sini ya. Oke, silakan. Itu terdapat ada NetBeans, Eclipse, dan Notepad, dan ada banyak lagi. Tapi kenapa direkomendasikan itu NetBeans? Oke. Nah, di sini pertanyaan daripada Gana, kenapa kita belajar dengan menggunakan NetBeans? Kenapa tidak yang lain? Nah, editor tuh sebenarnya belajar tuh banyak. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk belajar pemrograman Java. Nah, di sini memang Bapak rekomendasikan menggunakan NetBeans. Kenapa, Pak? Karena NetBeans memang direkomendasi oleh Java. Memang dia bawaannya. Artinya apa? Struktur, kerangka kerja, proses, toolnya, semua sudah terintegrasi di Java semua. Artinya di sini ya, Bapak memang menyarankan menggunakan NetBeans. Bisa sebenarnya menggunakan Notepad, cuma dia Notepad itu agak lebih kaku ketimbang menggunakan NetBeans. Ya, artinya apa? Errornya agak sedikit susah kalau menggunakan Notepad. Tapi kalau udah di NetBeans, errornya kelihatan. Jadi kalau Gana pas ngetik salah, langsung merah dia. Kalau di NetBeans. Tapi kalau di Notepad, nggak akan muncul dia. Makanya kita butuh ekstra kelas untuk mencari errornya. Makanya di sini Bapak recommended menggunakan NetBeans. Maka semua lab yang kalian gunakan, pasti semua ada NetBeans. Nanti di laptop kalian di rumah pun harus juga ada NetBeans ya, supaya nanti kita bisa belajar ya. Setelah nanti kalian dapat di kampus, mau belajar di rumah, bisa kalian untuk mencoba kembali. Ya, itu ya Gana ya, gininya perbedaannya ya. Nah, kenapa kok extension Java itu kelas? Kenapa nggak Excel? Nah, mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Nah, bedanya di sini, Java itu extensionnya kelas karena penyebabnya adalah di sini, JDK. Kalau kita lihat di sistem operasi Windows, apapun sistem yang berjalan di Windows pasti extensionnya Excel. Pernah nggak lihat Excel pasti ya? Excel, pasti Excel. Ya, kalau di Java dia beda, dia pakai kelas. Kenapa? Karena dia namanya interpreter. Artinya apa? Kelas ini bisa dijalankan di multi platform. Artinya dia bisa berjalan di Windows dan dia bisa berjalan di Linux dan dia berjalan di iOS. Kalau Windows yang Excel hanya bisa berjalan di Windows saja, di Linux nggak akan bisa. Bisa dicoba kok. Kalau kalian belajar VB ya atau C++ lah dulu pada saat semester 2 ya, kalian dapat mata kuliah C++, silakan dicoba. File C++-nya dibawa ke Linux, langsung jalankan di sana, pasti ditolak. Kenapa? Karena Excel nggak dikenal di Linux, apalagi di iOS nggak dikenal. Nah, kalau kelas ini kalian bawa ke Linux, pasti bisa dibaca. Apalagi di Windows, pasti bisa dibaca. Itulah keunggulan kenapa kita belajar PBO. Ya, di sini PBO dia multiplatform, jadi bisa dijalankan di mana saja. Cuma di sini Bapak tidak bisa membandingkan si A bagus, si B kurang bagus, itu tidak. Karena mereka memiliki masing-masing keunggulan. Ya,
Jadi si A punya kelebihan, si B juga kelebihan. Artinya apa? Sama-sama memiliki kelebihan dan sama-sama memiliki kualitas. Cuma yang di sini menjadi faktor dasar kenapa kita harus belajar Java itu adalah karena Java ini merupakan fondasi daripada sistem pemrograman. Makanya mahasiswa yang Bapak ajar di sini wajib nanti kalian menguasai Java atau PBO. Ya. Ini Bapak harapkan nanti di pertemuan berikutnya 2, 3 dan seterusnya juga tetap seperti ini ya. Sangat terbuka untuk kelas kita ya. Jangan sampai ada mayem ya. Sini Pak suka sekali ya. Mungkin kalau ada yang bingung silahkan bertanya. Di sini ya tidak ada yang malu bertanya. Itu intinya. Kalau memang bingung angkat tangan ya. Pak, nama saya A, saya mau bertanya bagian ini saya nggak paham. Apalagi ini mata kuliah praktikum. Ya, wajib benar-benar memahami. Ya, itu sarannya Bapak di sini. Ya. Nah, Bapak harapkan untuk pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lakukan di Microsoft Teams ya. Jadi silakan nanti semua mahasiswa yang sudah punya akun Microsoft-nya, nanti Bapak akan kasih linknya di grup ya. Nanti mungkin Kortinya membuat grup ya. Mungkin dari Korti nanti Bapak bentuk ya. Nanti Bapak akan pilih nanti Kortinya ya. Bapak akan pilih Kortinya dari absensi nanti ya. Bapak pilih. Setelah itu nanti kita akan bahas itu di grup ya untuk pertemuan berikutnya ya. Bisa dipahami kira-kira ya? Bisa. Baik, Bapak absen dulu ya. Dari jumlah absensi di sini ya, jumlah mahasiswanya sekitar 25 mahasiswa ya. Tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit ya. Bapak harapkan untuk kehadiran ya jangan sampai bolong ya, karena 15% itu wajib ya untuk pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 ya. Baik, Bapak sebut ya yang pertama ya. Ini Komang Ayu Widya Astari, ada? Oke. Erwan Rahmansyah, Sultan Rapi. Ya, kamu aja sebagai Korti ya nanti ya. Nah, di sini sudah ada nomor WA atau email ya. Nah, di sini kalau kalian nanti bisa tanya-tanya, silakan bertanya. Nanti kita akan buat grup ya, grup WA di sini supaya nanti interaksinya lebih enak ya. Lebih enak nanti interaksinya. Jadi nanti kita akan buat grup, mungkin nanti satu orang ya, mungkin buat grup, mungkin Kortinya nanti buat grup ya. Silakan nanti buat grup tentang PBO, nanti kita akan diskusi di sana. Ya. Nah, baik. Gimana? Jelas ya semua ya? Jelas. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama ini ya karena sudah jam juga, untuk pertemuan pertama Bapak ucapkan terima kasih ya atas kehadiran semua mahasiswa Bapak di sini dan sangat bagus sekali proses interaksinya dan Bapak harapkan juga ke depan seperti ini. Ya, baik untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan dan kita ketemu minggu depan mungkin di Microsoft Teams ya. Dan Bapak akhiri dengan selamat siang. Siap.